dulu waktu kuliah itu memang suka kopi kan. Nah terus waktu memang suka ngopi, akhirnya kenal sama petani kopi. Jadi awalnya memang ya dari kalau menurut saya sih dari awal bisnis memang harus dari kita sendiri yang suka bisnis itu apa. Nah yang saya suka itu adalah kopi gitu waktu itu. Saya mulai bisnis ini tahun 2018 awal, itu saya waktu masih kuliah. Jadi mulainya itu dulu waktu kuliah itu kenal sama petani kopi. Itu waktu kenal saya petani kopi, akhirnya saya coba ambil kopi dari petani, terus saya goreng, saya jual. Dari situ akhirnya mulailah saya bisnis kopi ini. Kalau untuk kopinya, jadi yang saya lakukan itu mulai ambil dari petani. Dari petani itu kita sortir. Sebenarnya dari petani juga sudah disortir, cuman dari kita sortir ulang lagi untuk beberapa biji kopi yang masih namanya ada defect. Jadi kopi yang kualitasnya kurang bagus itu kita sendirikan. Setelah itu baru kita roasting atau digoreng, disangrai. Nah setelah disangrai jadi kopi yang sudah matang. Setelah itu kita giling. Digiling itu proses grinding itu dari kopi biji menjadi kopi bubuk. Setelah jadi kopi bubuk kita kemas. Setelah kita kemas kita kirim. Untuk di awal dulu sih saya mulainya saya sendiri dulu semua. Nah terus mulai dari giling kopi, mulai dari ngemas itu semua dulu saya sendiri. Sekarang saya sudah ada tim yang bantu saya buat produksinya. Kalau bahan baku sih insya Allah nggak sulit karena Indonesia itu kan nomor 4 penghasil kopi terbesar di dunia. Nah jadi kopinya itu memang banyak, cuman memang kopi di Indonesia ini kualitasnya yang nggak konsisten. Ada yang bagus, ada yang petaninya kopinya ini kurang bagus gitulah. Jadi memang dari saya sendiri memang kita sendiri yang harus akhirnya sortir itu tadi karena kualitasnya yang nggak konsisten. Untuk saat ini saya ini ada 2 jenis, kopi Robusta sama Arabica. Kopi itu dari 7 daerah yang berbeda. Ada dari Aceh, ada dari Lampung, ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, sama Toraja. Jadi emang kopi itu setiap daerah memang pasti punya cita rasa yang berbeda-beda. Jadi dia itu punya karakteristiknya beda-beda. Misalkan ada yang bijinya itu dia asem, terus ada rasa kayak aftertaste-nya itu dia ada kayak rasa kacang gitu juga ada. Terus ada yang aftertaste-nya ada kayak rasa kismis atau dried fruit, buah kering gitu juga ada.
Kalau dari yang kopi kami, kopi Robusta Arpio itu dia karakteristik rasanya ada bodinya tebal, terus sama aftertaste-nya dia karamel sama dark coklat gitu. Jadi memang kita ambilnya Robusta, terus kita roasting dengan profil roastnya medium to dark gitu. Sebelumnya Arpio ini kan sudah saya daftarkan di HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Nah, jadi dulu waktu saya mengajukan merek, ada banyak merek yang saya ajukan. Nah, terus dari saya mengajukan itu, banyak merek yang memang akhirnya nggak bisa saya pakai. Dan ini setelah saya coba cari-cari merek, terus saya mikir-mikir, akhirnya ketemulah merek Arpio dan di ACC sama HAKI. Dan boleh, jadi merek Arpio ini cuman milik kami. Gitu. Kalau untuk saat ini, kita kan pemasaran online sama offline. Nah, untuk yang online, kita pakai e-commerce, kayak Tokopedia, Shopee, Instagram, gitu. Nah, itu kita antar sendiri. Kita antar untuk packing, nanti kita packing, kita antar. Terus untuk yang offline itu pasar utama untuk saat ini yang terbesar itu memang dari retail. Kayak Golden, Giant, Bravo, Indomaret. Nah, itu ada beberapa yang kita antar sendiri, ada beberapa yang kita pakai vendor dari pihak lain dan kita kirim ke vendor, baru vendor kirim ke retail itu tadi. Kalau untuk yang offline, saat ini kita ada selain Tulungagung itu Kediri, Malang, Surabaya. Itu untuk yang Malang kita banyak di Giant Malang, semua Giant Malang kita ada. Terus di Surabaya ada di Transmart. Terus untuk yang Kediri ada di Golden sama Transmart. Nah, cuman kalau yang untuk online kita sudah banyak kirim, kayak ke Jakarta, sudah ke NTT, sudah ke wilayah Jawa Timur juga sudah. Itu saya belajarnya otodidak. Jadi memang dari kenal sama petani itu akhirnya kan kita sharing-sharing. Terus setelah sharing-sharing saya coba trial and error gitu. Memang dulu awalnya saya belum bisa untuk goreng kopi gitu, juga belum bisa, sangrai gitu nggak bisa. Terus akhirnya dulu belajar, ya memang cari-cari di internet, browsing-browsing, tanya-tanya ke orang. Terus akhirnya sudah mulai berani goreng kopi sendiri. Akhirnya saya beli alat untuk sangrai kopi. Nah, itulah akhirnya coba-coba terus sampai sekarang. Untuk harga yang beredar di pasaran saat ini itu ada yang kemasan kopi bubuknya, ada yang kemasan 100 gram sama 200 gram. Untuk yang 100 gram itu harganya 15.000, untuk yang 200 gram 25.000. Untuk omset kurang lebih, mungkin untuk gambarannya aja, saya bisa produksi itu dalam 1 bulan kurang lebih kapasitas produksinya bisa mencapai 400-500 kilo kopi per bulan. Nah, kurang lebih segitu. Untuk harganya ya per kilonya, kalau misalkan ngomongin per kilo itu kurang lebih 100.000. Kalau untuk area Tulungagung, Kediri, Malang, Surabaya mungkin bisa ke retail-retail yang sudah kerjasama sama kami. Tapi atau bisa juga lewat media online, bisa lewat Instagram. Instagram itu arpio.id, atau e-commerce juga sudah ada, atau mau WA juga bisa. Nomornya ada di Instagram.
Jadi untuk saat ini kita ada 3 macam. Nah, itu ada kopi bubuk kemasan kopi bubuk 100 gram 200 gram, ada kopi cup sama sirup. Nah, terus untuk yang saat ini banyak beredar memang yang kopi bubuk kemasan ini sudah dari 2 tahun yang lalu ini sudah beredar banyak. Ini juga sudah ada sertifikat dari PIRT sudah ada, sama halalnya juga sudah ada. Nah, ini sudah banyak beredar. Ini yang tadi saya bilang karakteristik rasanya itu dia bodinya tebal, terus sama ada aftertaste-nya itu dark coklat sama karamel. Nah, itu yang kopi bubuk ini. Ini ada kemasan 100 gram sama 200 gram. Terus selanjutnya ada kopi cup Arpio ini. Kopi cup ini sudah tinggal seduh. Dia sudah ada gulanya terpisah. Jadi kalau misalkan mau manis bisa, atau mau gulanya sedikit juga bisa. Jadi ini ada 3 rasa. Ada yang kopi hitam, itu kita pakai kopi robusta Jawa. Terus ada kopi mocha, ada sama kopi susu. Nah, itu semua sudah ada gulanya terpisah. Jadi tinggal seduh pakai air mendidih sudah cukup. Lalu ada sirup. Nah, sirup ini kita ada banyak varian. Ini sirupnya ada 7 varian untuk saat ini. Ada yang varian buah, ada rasa kopi, ada rasa cake juga ada. Jadi kayak misalkan ini yang saya pegang ini rasa strawberry. Terus ada juga rasa coklat black forest ada. Terus ada rasa red velvet, kopi mocha, tiramisu, karamel. Nah, terus untuk yang ini ada vanilla butter. Jadi dia beda sama vanilla yang umumnya. Dia lebih ada rasa seperti butternya. Jadi dia vanilanya lebih harum, lebih manis gitu. Untuk kopi kita yang unggulan dari produk kita ini adalah rasanya. Jadi memang kualitasnya ini kita benar-benar langsung dari petani. Jadi dari kan 90% perkebunan kopi di Indonesia itu milik petani-petani kecil. Nah, jadi kita memberdayakan dari bekerjasama sama petani-petani itu tadi. Langsung dari tangannya petani kita olah, kita jual. Pertama itu, yang kedua kualitas rasanya. Kualitasnya memang seperti tadi yang saya bilang, kita karakteristik rasanya beda. Karakteristik rasanya itu dia aftertaste-nya karamel sama dark coklat, dan itu beda sama kopi-kopi yang lain. Lalu untuk yang sirup ini, apalagi yang sirup ini variannya kan banyak banget. Di pasaran jarang sekali kita lihat ada sirup untuk rasa red velvet, terus rasa tiramisu, karamel, vanilla butter. Nah, gitu kan jarang. Nah, itu yang mungkin jadi andalan kita biar orang-orang tertarik untuk mencoba sirup atau produk-produk dari kita. Mungkin yang selama ini saya dapat inputnya sih sudah ada yang repeat order sampai beberapa kali juga sudah ada. Jadi mungkin saya nggak tahu secara pasti sih, cuman kalau kita lihat dari track recordnya, datanya, berarti kan itu sudah membuktikan kalau produk kami ini disukai sama pasar karena sudah ada repeat ordernya. Jadi karena kami ini melihat peluang dari kafe-kafe kan sekarang banyak nih. Nah, di situ banyak minuman-minuman yang biasanya ada campurannya untuk kayak misalkan vanilla latte atau caramel latte, gitu-gitu dia kan butuh sirup untuk bahan campuran dari kopi susu. Nah, saya melihat peluangnya di situ. Nah, jadi untuk sirup ini bisa jadi bahan campuran untuk kopi susu buat kafe-kafe itu, atau mau langsung diminum pakai air atau soda itu juga bisa. Jadi memang kita melihat peluangnya itu ini nggak ada di pasaran jarang, kalaupun ada harganya kan mahal. Nah, jadi kita menyediakan barang yang memang sepertinya di pasaran ini kebutuhannya banyak. Kemarin sempat ada program untuk ekspor, kita sudah ikut, cuman sekarang masih tahap untuk kurasinya. Nah, jadi mungkin masih ekspornya masih di tahap itu sih, belum dapat bayar langsung kita. Untuk harapan saya sih Arpio ini bisa semakin lebih besar, bisa jadi brand yang dicintai sama orang, dan juga Arpio ini bisa bermanfaat buat orang banyak.
COVID ini memang sangat berpengaruh sekali ya buat saya juga. Karena apalagi memang pasar utama saya kan ini banyak yang di retail swalayan gitu. Nah jadi karena dari retail itu juga kemarin-kemarin kan tutup, terus juga pengunjungnya sepi, jadi otomatis order dari pihak retail itu juga sangat menurun akhirnya dari penjualan saya. Yang biasanya rutin setiap minggu bisa kirim atau paling enggak setiap bulan saya selalu kirim. Nah sekarang semenjak COVID ini bisa akhirnya menurun sekali ini ya, ordernya. Persentase sih kurang lebih bisa sampai 50% lebih sih itu menurun ordernya. Kalau untuk menyiasati itu sih saat ini sih yang banyak akhirnya saya yang jalan itu di online lewat e-commerce. Itu memang akhirnya masih membantu lah untuk penjualannya. Cuman memang karena skalanya kalau untuk ke retail kan jauh lebih besar, jadi dia dampaknya masih berasa. Mungkin kalau untuk kopi sih sendiri sih ya, untuk kopi bubuk itu kendalanya paling besar mungkin karena kita kan head to head persaingannya itu sama pabrik besar ya. Jadi kayak misalkan saya masuk ke retail itu saya mau nggak mau harus otomatis head to head sama perusahaan yang sudah pabrik. Jadi kalau saya misalkan masuk kemarin saya baru menawarkan ke Alfamart. Alfamart itu mau masuk dia harus kalau sistemnya kan ada barang masuk, ke retail itu ada barang masuk berarti ada barang yang harus keluar. Jadi dia nggak akan masukin barang yang sama gitu. Nah jadi akhirnya kalau misalkan saya mau masukkan kopi, nah itu kopi yang sudah ada yang itu sama punya pabrik itu akhirnya jadi kan harus saingannya sama itu saya. Nah mungkin yang berat itu di situnya. Cuman kan ya itu normal lah, maksudnya kan memang ya persaingan pasar kan seperti itu. Kalau saya sih sangat mendukung sekali kalau orang-orang atau anak-anak muda terutama itu mulai dunia entrepreneur. Karena saya juga sebenarnya basicnya dari keluarga bukan pebisnis, terus saya kuliahnya juga bukan kuliah bisnis, tapi memang pengen nyoba. Jadi menurut saya ya udah coba aja dulu, karena entrepreneur itu ternyata juga sangat seru gitu loh. Jadi apalagi untuk anak-anak muda yang suka tantangan gitu, memang usaha itu kan pasti ada resikonya. Cuman semua rezeki kan sudah diatur sama masing-masing ya. Jadi saya yakin sih misalkan kita, yang penting kita ada ikhtiarnya, pasti sudah ada jalannya sendiri lah gitu. Jadi buat anak-anak muda jangan takut, coba aja dulu. Langsung bisa kontak kami di Instagram @rpo.id atau WA di nomor 082 338 328 738, atau mungkin di e-commerce di Tokopedia sudah ada, atau juga ke retail rekanan kami seperti Giant, terus Indomaret untuk Indomaret Tulungagung, Golden sama Bravo. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a plan to like to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. With another sunrise, it's a brand new day, so gonna make a little list to keep the worries away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like a kid to pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes your face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow,